Di sini bukan bumi, melainkan Mars. Di sini penuh dengan sampah. Tidak cocok untuk ditinggali manusia. Kemudian, manusia di bumi membuat sebuah pesawat luar angkasa yang super besar untuk pergi tinggal di planet lain. Sebelum pergi, manusia meninggalkan sekelompok robot untuk membersihkan sampah, namanya Wall-E. Semua robot ini mematuhi perintah untuk membersihkan sampah di bumi. Tapi semakin berjalannya waktu dan lingkungan, sebagian robot rusak. Yang tersisa satu. Seiring berjalannya waktu, robot ini mulai punya kesadaran diri. Dia punya hobi menarik, yaitu mengumpulkan sampah yang menurutnya berguna untuk dikoleksi. Film ini berjudul Wall-E. Film ini mendapat penghargaan animasi terbaik Oscar dan peringkat 15 animasi di dunia. Pekerjaan Wall-E tiap hari membuat sampah menjadi kota kecil dan menyusun jadi tinggi. Meskipun kelihatan bosan, tapi dia cukup pintar bersenang-senang. Dia suka memulung sampah, seperti penutup, serangkaian lampu, rubik, dan garpu seperti sendok. Sebenarnya, sebagian besar dia tak tahu kegunaannya apa. Tapi dia hanya suka mengoleksinya. Dia juga sama seperti kita suka menonton film, tapi dia hanya menonton satu film itu selama bertahun-tahun. Dia sangat mendambakan bisa berpegang tangan dengan tangan lain. Tapi di planet seperti ini dia hanya dapat berpegang sendiri. Esoknya dia kembali mulung dan menemukan benda yang seperti kacamata. Dia pun menyimpannya. Kemudian mainan pingpong. Tapi dia tak mengerti caranya dan terus memukul dirinya. Kemudian ada kotak cantik, dia pun menyimpannya dan membuang cincinnya. Wall-E memotong pintu besi untuk mengumpulkan benda terakhir. Dia menemukan sebuah bibit, tapi Wall-E tidak tahu apa kegunaannya. Hanya merasa itu cantik, kemudian dia menyimpannya dan membawa pulang. Wall-E melihat ada tanda merah di luar rumah. Kemudian dia mengejarnya seperti kucing. Yang tidak dia tahu adalah cahaya merah itu sudah mengepung seluruh kota. Bumi kedatangan sebuah pesawat angkasa. Wall-E yang melihat pergerakan pesawat langsung membentuk dirinya menjadi kotak. Tiba-tiba pesawat itu mengeluarkan sebuah robot namanya Eve. Eve sangat canggih. Bisa memindai, terbang, bahkan menimpat. Lebih canggih daripada Wall-E. Pertemuan pertama mereka, Wall-E ditembak. Wall-E yang ketakutan memasukkan kembali tubuhnya menjadi kotak. Eve memindainya terbukti tidak bahaya dan melepasnya. Lalu Wall-E mulai mengikuti Eve kemanapun ia pergi. Suatu hari mereka kedatangan badai pasir. Wall-E ingin mengingatkan hati-hati, tapi Eve salah paham. Di saat badai semakin dekat, Eve pun diterbangkan. Tiba-tiba ada tangan yang menariknya pulang. Wall-E membuka lampu. Dia memperlihatkan koleksi pada Eve. Dia memberikan Wix dan Eve membukanya, tapi malah terbang. Kemudian dia memberikan bubble wrap. Eve pun menekan semuanya. Dan juga Rubik. Wall-E tidak tahu cara main dan saat berbalik, Eve sudah menyelesaikannya. Terakhir, film kesukaan Wall-E. Mereka pun menari, tapi Wall-E tidak sengaja dilukai Eve. Eve menemukan sebuah pemantik. Dia merasa Eve semakin cantik. Ingin memegangnya tapi menyusut saat Eve melihatnya. Wall-E pun memamerkan bibit yang ditemukannya. Tiba-tiba Eve nonaktif setelah memasukkan bibit itu ke dalam perutnya. Tidak peduli Wall-E memanggilnya, dia tetap diam. Dia mengira Eve kehabisan baterai, kemudian membawanya berjemur di bawah matahari. Wall-E terus menemaninya meskipun terik dan hujan, memayunginya saat hujan. Jika rusak ganti baru. Dia takut cahaya matahari tidak cukup untuk Eve dan menggunakan dirinya untuk membantu Eve. Tapi dia terbang saat menyentuhnya. Wall-E pun membawanya jalan-jalan dan mengukir nama Eve di tong sampah. Kemudian mereka melihat senja sambil berpegangan tangan. Tapi Eve punya sistem otomatis yang menyimpan kembali tangannya. Wall-E seperti tidak bisa melakukan rutinitasnya. Tiba-tiba kedatangan pesawat angkasa lagi, bahkan membawa Eve pergi. Wall-E yang tidak sadar langsung mengejarnya. Dia pun mati-matian memegang pesawat angkasa itu. Sekarang bumi hanya tersisa kecoa. Saat di angkasa, Wall-E berbalik melihat bumi dan merasa sedikit aneh. Dia pun melihat Eve lewat kaca. Wall-E melihat Eve yang dipindai terkontaminasi virus asing. Kemudian dia melihat Eve dibawa pergi. Wall-E segera mengejarnya. Ruangan itu semuanya terisi robot dan manusia. Ternyata 700 tahun lalu manusia melarikan diri dari bumi dan membuat pesawat angkasa. Seseorang tidak sengaja jatuh dari kursi. Wall-E pun membantunya ke kursi. Sekarang adalah tahun 2805. Manusia sudah duduk di kursi sejak lahir. Mereka sudah kehilangan cara berdiri dan jalan, karena semuanya dibantu oleh robot. Wall-E pun mengikuti sampai ke sebuah ruangan. Ternyata itu kamar pilot. Eve akhirnya membawa kabar baik pulang. Sistem berkata sebuah bibit yang dibawa dari bumi berhasil terdeteksi darinya. 700 tahun lalu, manusia meninggalkan bumi yang penuh dengan sampah demi hidup, dan hidup di angkasa.
Presiden saat itu membuat keputusan untuk meninggalkan sekelompok robot untuk membersihkan sampah dan akan pulang ke bumi saat menemukan benda hidup. Sekarang waktunya tiba. Robot otomatis mengambil bibit dari tubuh Eve. Pilot sangat berharap. Tapi tubuh Eve tidak ada apa-apa. Robot otomatis pun mengeceknya dan berkata ingatan Eve rusak saat ke bumi, dan mereka pun memperbaikinya. Wall-E tidak pernah melihat ini. Mesin melepas lengan Eve dan juga kepalanya. Wall-E mengira dia ingin melukainya. Dia pun meleser pintu dan mendorong kaca, mengambil lengan Eve dan berbalik kabur. Seketika ruangan itu rusak. Ketidaksengajaan Wall-E malah menolong sebagian robot yang sedang diperbaiki. Kemudian dia pun diangkat mereka seperti pahlawan, tapi di mata robot penjaga dia adalah perusak. Mereka pun kabur dan sembunyi di kokpit. Mereka mulai ragu kembali ke bumi. Tiba-tiba datang sebuah robot penjaga. Ternyata bibit itu ada padanya, ingin menghancurkan kokpit serta pintunya. Wall-E tidak tahu keseriusan masalah ini, langsung pergi mengambilnya. Kemudian pintu kokpit tertutup dan meluncur keluar otomatis hancur. Eve pun melongo melihatnya. Tak terduga Wall-E masih hidup, bahkan melindungi pohon itu. Dia membawa alat pemadam menari bersama Eve di angkasa. Eve yang gembira langsung menciumnya. Mereka memberikan bibit itu pada pilot. Dia bersiap segera pulang. Pilot menambahkan perangkat transmisi video pada Eve untuk memeriksa kondisi bumi. Tapi yang muncul adalah Wall-E. Pilot memerintah untuk segera berangkat, tapi robot otomatis itu tidak patuh, malah ingin menghancurkan bibit itu. Dia berkata pada pilot, 700 tahun lalu manusia masih punya rahasia. Presiden saat itu secara pribadi memerintah pada robot dan berkata bumi adalah racun, tidak akan bisa memulihkannya. Daripada pulang memperbaikinya, mending tinggal di angkasa. Jadi misi terakhir yang dia perintahkan untuk robot adalah selamanya manusia tidak boleh ke bumi. Dan sekarang robot otomatis berusaha mencegah. Pilot berkata bahwa kondisi 700 tahun lalu sama sekarang berbeda. Kita harus pulang, tapi dia robot otomatis yang hanya mematuhi perintah. Harus mematuhi rencana presiden. Kemudian dia memerintah robot lain untuk membuang tanamannya. Tapi Wall-E bersembunyi di sana dan mengambilnya. Kemudian robot otomatis itu langsung melukai Wall-E dan menonaktifkan Eve. Mereka dibuang ke tong sampah. Eve kembali aktif. Dia melihat suku komponen Wall-E yang rusak. Eve sangat sedih. Tapi Wall-E malah membawa bibit dan menghidupkan pemantik. Tiba-tiba dia kepikiran Wall-E sedang memberinya sinyal. Di bumi ada suku cadangan. Dia pun membawa Wall-E terbang dan kembali ke pesawat. Robot otomatis yang melihatnya langsung memerintah robot mengejarnya, dan pilot juga diam-diam membuka komunikasi darurat. Dia berkata pada Eve dan Wall-E, jika menaruh bibit ke mesin pendeteksi, detektor akan merasakan hidup dan kapal akan otomatis pulang ke bumi. Tapi mereka dihalangi robot penjaga, tapi mereka dibantu oleh robot yang pernah diselamatkan Wall-E. Robot penjaga pun dihabisi mereka. Eve membawa bibit itu ke mesin pendeteksi. Robot otomatis tetap tak menyerah dan memiringkan pesawat, sehingga orang di dalam berjatuhan. Untungnya, Eve muncul berhasil menyelamatkan mereka. Lalu robot otomatis bersiap mematikan detektor. Wall-E kehilangan cara apapun menahan dengan tubuhnya. Wall-E pun rusak dijepit mesin. Pilot yang melihatnya langsung berusaha bangun dan diam-diam menonaktifkan. Manusia di dalam pesawat pun berteriak senang. Eve pun memasukkan bibit itu ke dalam mesin. Pesawat akan kembali ke bumi setelah 10 detik. Wall-E sepenuhnya rusak. Kecoa yang melihat sinar merah langsung tahu Wall-E kembali. Tapi tak menduga Wall-E rusak parah. Saat pulang ke rumah, Eve segera menghidupkan dengan suku cadang, lalu meledakan atap rumah. Wall-E mulai hidup. Akhirnya dia bangun setelah beberapa menit. Eve pun menyapanya, tapi Wall-E tidak mengenalnya. Wall-E kehilangan kesadaran dan kembali menjadi robot pembersih biasa. Eve memperlihatkan koleksinya, tapi Wall-E malah mengubahnya menjadi kotak. Eve merasa sangat sedih melihat perubahan Wall-E. Dia pun memegang tangan dan kepalanya. Tapi Wall-E tetap tak berubah. Kemudian saat berbalik, tangannya ditarik oleh Wall-E. Wall-E sudah kembali. Pilot dan manusia turun dari pesawat dan menanam bibit-bibit. Ini adalah kehidupan baru manusia, dan kita ditakdirkan akan mencintai bumi. Kita harus menjaganya dengan baik.